Mengapa di dalam Al-Quran kisah Nabi Adam itu disebutkan sebanyak 7 kali di dalam 7 surat yang berbeda, dimulai dari Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-Hijr, Al-Isra, Al-Kahfi, Toha, dan Shod. Jadi jika kita membuka Al-Quran, di dalam 7 surat tersebut itu dipastikan 100% akan ada kisah Nabi Adam. Dan ini bukan berarti menunjukkan pengulangan hal-hal yang sama terkait kisah Nabi Adam, melainkan setiap kisah Nabi Adam di dalam surat tersebut itu melengkapi kisah Nabi Adam di surat yang lain. Jadi jika kita kumpulkan menjadi satu kisah Nabi Adam dari Al-Baqarah sampai surat Shod yang tadi disebutkan, dari 7 surat tersebut, itu kita akan mendapatkan kisah lengkap Nabi Adam ya. Jadi seperti puzzle di antara 7 surat tersebut. Jika kita gabungkan semuanya, kita akan menemukan pelajaran yang penting, yang utuh untuk kehidupan manusia sampai hari kiamat. Jadi ini sangat penting ya, mengapa Al-Quran memulai kisahnya dengan kisah Nabi Adam dalam Al-Baqarah. Itu kan surat terpanjang ya, dimulai dengan kisah Nabi Adam manusia pertama. Dan uniknya, satu-satunya kisah Nabi Adam yang menyebutkan tentang perihal tugas kekhalifahan di muka bumi itu hanya ada dalam surat Al-Baqarah. Di surat lain tidak akan ditemui, hanya ada dalam surat Al-Baqarah. Jadi ini sangat menarik. Mengapa Allah menyebarkan kisah Nabi Adam tersebar dalam 7 surat yang berbeda. Di dalam Al-Baqarah, kisah Nabi Adam ini dimulai dari ayat 30. Namun sebelum ayat 30, di ayat 29-nya, itu ayatnya membahas tentang huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama. Jadi di dalam ayat 29 itu Allah menegaskan bahwasannya dialah, yaitu Allah, yang telah menciptakan segalanya, ya, segala sesuatu yang ada di bumi itu untuk manusia, untuk semuanya. Jadi ketika segala sesuatu ini diciptakan untuk manusia, untuk kebutuhan manusia, Allah melanjutkan di ayat 30 dengan membuka ayatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memulai mengisahkan awal mula penciptaan Nabi Adam. Di dalam ayat 30 jelas ya, jika kita melihat tafsir-tafsirnya ya, ini adalah ayat pembukaan tentang kisah Nabi Adam. Jadi di ayat tersebut Allah menyampaikan kepada malaikat ya, memproklamirkan, menyebarluaskan informasi, memberitahu gitu. Aku akan menciptakan manusia ya, menciptakan makhluk ya, manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Kata khalifah di sini ini sangat menarik. Kenapa? Jadi ketika Allah memberikan kabar kepada malaikat bahwasannya Allah akan menciptakan manusia yang mana nanti akan menjadi khalifah di muka bumi. Artinya tugas khalifah ini adalah tugas berupa kemuliaan, tugas terhormat. Karena khalifah ini berarti manusia ini nanti di muka bumi ditugaskan menjadi khalifah yang akan memakmurkan bumi, menegakkan hukum-hukum Allah. Jadi ini tugas yang mulia, sangat-sangat mulia ya, tugas dari Tuhan untuk manusia. Jadi ketika Nabi Adam nantinya ditempatkan di bumi, itu bukan berarti semata-mata sepenuhnya karena kemurkaan Allah, atau karena dosa besar, atau karena laknat Tuhan, bukan. Kan ada sebagian orang atau sebagian ajaran itu menganggap bahwasannya ditempatkannya Adam ke bumi itu karena dosa besar, dosa pertama manusia. Disebutkan lagi karena murkanya Tuhan. Sedangkan Al-Quran itu sebelum sampai pada ayat bahwasanya Adam diturunkan ke bumi, itu Al-Quran lebih dulu memberikan disclaimer gitu di ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, gitu kan. Ketika Tuhanmu gitu kan berfirman kepada malaikat ya. Jadi Allah menyampaikan akan menciptakan manusia dan dijadikan sebagai khalifah. Berarti ini tugas kemuliaan. Berarti ketika Nabi Adam ditempatkan di bumi, itu berarti realisasi sebagai kekhalifahannya manusia. Karena sejak awal Allah menyampaikan pada malaikat manusia ini akan dijadikan khalifah di muka bumi. Artinya ketika Nabi Adam ke muka bumi itu karena realisasi Tuhan, bukan? Itu. Nah, jadi tidak sepenuhnya karena murka atau karena dosa. Karena nanti di ayat-ayatnya itu tidak menunjukkan murka yang luar biasa, tidak menunjukkan dosa besar juga tidak. Ya, jika kita membahas ini juga akan panjang tentunya.
Intinya pertama manusia ditempatkan di bumi. Ini adalah tugas kemuliaan, tugas khalifah. Ingat, Nabi Adam dan seluruh keturunannya itu adalah khalifah. Setiap kita adalah khalifah. Dimanapun kita tinggal, khalifah. Ya, kita menanam tumbuhan, tugas kita adalah khalifah, memakmurkan bumi. Petani khalifah. Semuanya khalifah di bidang masing-masing. Seperti itu. Jadi ketika kita berbuat baik, ya, dengan lingkungan bumi, kita sudah ibadah menjalankan tugas kekhalifahan, dan tugas kekhalifahan ini sangat luas. Ya, setiap kita memiliki profesi, setiap profesi tersebut itu ada tugas-tugas kekhalifahan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di situ kan ayatnya jelas, malaikat agak-agak sedikit menentang gitu, protes. Gitu. Qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi malaikat tuh ini bukan berarti apakah malaikatnya ini semua malaikat termasuk malaikat Jibril. Ini ada mufasir dari tafsir Tobari itu menyebutkan awamul malaikah. Ini malaikat yang awam katanya. Malaikat yang kelas rendah. Jadi mereka berani sedikit memberikan komentar gitu. Kalau malaikat Jibril yang kelas-kelas atas nggak mungkin gitu. Jadi ada banyak penafsiran di sini tuh. Intinya malaikat ini sedikit memberikan saran komentar gitu kepada Allah ya. Tentu ini semua sudah ada dalam pengetahuan Allah. Apakah engkau akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi, sedangkan mereka akan berbuat kerusakan, menumpahkan darah, seperti itu. Nah, namun Allah menjawabnya, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Gitu kan. Intinya Allah lebih tahu gitu kan. Sebagai pencipta ya Allah pasti udah tahu gitu. Nah, tapi yang menarik ya, jadi manusia itu kan di situ indikasinya bisa menumpahkan darah dan merusak bumi gitu kan. Jadi manusia itu bisa menumpahkan darah karena manusia itu makhluk fisik kan. Nah, jadi karena berarti malaikat tahu manusia ini makhluk fisik. Gitu. Kenapa? Karena disebutkan menumpahkan darah. Ya, juga malaikat tahu lah, pokoknya manusia di dalam dirinya mengalir aliran darah seperti itu. Yang mana ketika manusia saling menumpahkan darah itu hal yang buruk. Tapi di sisi lain, dalam ajaran kita dalam agama Islam, ketika kita menumpahkan darah di jalan Allah, di jalan yang benar, justru itu menjadi jihad. Ya, Pak Rasulullah dengan para sahabatnya itu kan banyak yang gugur, syahid, itu kan mereka menumpahkan darah. Tumpahnya darah mereka itu bukan dalam jalan kerusakan atau bukan jalan kemaksiatan, justru dalam jalan ketaatan, di jalan yang lurus sehingga mereka syahid. Bahkan mereka mendapatkan tempat khusus gitu kan, mendapatkan pahala yang luar biasa. Artinya, ya, walaupun manusia bisa menumpahkan darah, itu menjadi amal yang luar biasa. Menjadi investasi jangka panjang untuk akhirat. Tentu dengan cara yang baik yang dibenarkan dengan agama, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, itu kan setiap hari darah mereka ditumpahkan. Ya, darah mereka ditumpahkan menghadapi musuh-musuh, laknatullah itu. Tapi apakah mereka sia-sia? Tidak. Gitu. Mereka semuanya dihitung dengan syahid. Seperti itu. Kemudian ketika Allah sudah selesai dengan malaikat, gitu kan, Allah melanjutkan ayatnya dengan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajari Adam ya, asma, nama-nama kullaha, nama-nama benda. Di sebagian tafsir disebutkan nama-nama manusia. Tapi intinya Allah mengajari sesuatu kepada Nabi Adam ya. Intinya Allah mengajari sesuatu kepada Nabi Adam. Kemudian Allah menantang malaikat untuk menyebutkan sesuatu tersebut, benda-benda tersebut. Kemudian malaikat tidak mengetahui apapun, ya kan? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Oleh karenanya setelah itu Allah menyuruh Nabi Adam untuk coba beritahu kepada malaikat. Karena sejak awal Nabi Adam ini dibekali akal, kemudian dibekali akal berupa intelektualitas, juga moralitas, ya pokoknya manusia itu dibekali akal. Nah, karena manusia dibekali akal, itu mudah saja mempelajari segala sesuatu. Sehingga ketika diperintahkan untuk menjelaskan kepada para malaikat, coba jelaskan nama-nama ini gitu kan.
Ya, gambarannya ya, Nabi Adam itu dengan mudahnya menjelaskan kepada seluruh malaikat gitu. Ini gitu. Dijelaskan. Karena apa ya? Karena bagi Nabi Adam mudah saja, hanya sekedar nama-nama benda itu kan, hanya sekedar hal yang sederhana, mudah. Karena itu hal yang mendasar bagi manusia gitu. Yang mana manusia memiliki akal yang menampung segala informasi yang telah diajarkan oleh Allah. Seperti itu. Nah, oleh karenanya Nabi Adam mudah saja. Nah, mulai dari situ malaikat terpukau. Wah, ternyata ini ya. Ternyata ini berupa kelebihannya manusia. Jadi sejak awal manusia diciptakan, itu manusia ya, itu makhluk yang pembelajar, mudah belajar, beradaptasi. Ya, ketika diajari hal baru, dia menyerap. Nabi Adam menyerap, kemudian mengamalkan. Ya, jadi seperti itu. Manusia itu seperti itu. Ya, ciri utamanya seperti itu. Makanya dinamakan manusia. Jadi ketika Nabi Adam menjelaskan kepada para malaikat, otomatis itu melibatkan ilmu dan bahasa. Ya, tidak mungkin Nabi Adam menjelaskan tanpa bahasa, tidak mungkin. Bahasanya apa kita nggak tahu. Intinya, ketika Nabi Adam menjelaskan pasti ada bahasa, ya, karena Nabi Adam memiliki lisan. Manusia seperti kita memiliki lisan, menjelaskan menggunakan bahasa. Yang mana ilmu yang Nabi Adam peroleh dari Allah itu dijelaskan dengan bahasa. Artinya, bahasa ini sangat penting, sangat vital bagi kehidupan manusia. Kenapa? Sekali saja bahasa hilang, maka semua ilmu hilang. Kenapa? Karena tidak ada ilmu yang lahir dari ketiadaan bahasa. Ya. Semua ilmu di dunia ini itu ya dimulai dari bahasa. Setidaknya manusia harus memiliki satu bahasa untuk menggali informasi untuk mendapatkan ilmu. Ya, contoh saja ya. Kalau kita sekarang bahasa Indonesia dihilangkan, maka seluruh informasi ilmu yang kita dapatkan dari bahasa Indonesia itu hilang. Seluruh bahasa di muka bumi ini hilang, kita akan bingung. Berkomunikasi juga akan susah. Ya, semuanya akan menjadi sulit. Bagaimana cara menyatakan cinta, bagaimana cara membuat puisi, merayu, bagaimana cara minta tolong, bagaimana cara bertanya. Itu kan semuanya dengan bahasa. Ya, kita mendapatkan informasi tadi dengan bahasa. Semuanya dengan bahasa. Jadi bahasa itu sangat vital. Ya, sampai dikatakan jikalau bahasa ini hilang, maka akal manusia tidak akan berjalan. Karena setiap kali akal kita berpikir, itu melibatkan satu bahasa ya. Jadi kita merenung dalam akal, itu pasti menggunakan bahasa, dengan bahasa Indonesia. Cuma suaranya ada dalam hati kita merenung. Tapi sekali saja bahasa Indonesia hilang, akal kita nggak akan bisa, nggak akan berjalan gitu. Jadi bahasa dan akal, atau dengan ilmu, itu sangat berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan. Jadi pelajaran pertama adalah ketika manusia akan dijadikan khalifah di muka bumi, hal pertama yang Allah ajarkan adalah pengajaran ilmu dan bahasa. Artinya, untuk memakmurkan bumi, itu manusia butuh ilmu, yang mana ilmu ini tidak akan lepas dari bahasa. Dan terbukti ya, sepanjang sejarah manusia, bumi yang sudah sekian lamanya, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah sangat pesat ya. Sekarang udah zaman AI, kemudian teknologi sangat pesat. Ini semua karena apa? Karena ilmu, perkembangan ilmu manusia yang semakin pesat. Dulu manusia berjalan kaki itu capek gitu kan. Akhirnya manusia berpikir bagaimana menciptakan hal-hal yang bisa membuat manusia tidak capek dalam perjalanan. Mulai dari sepeda, kemudian ke sepeda motor, kemudian ke mobil, helikopter, sampai pesawat. Itu semuanya berkembang pesat hingga hari ini. Karena apa? Karena ilmu. Semua yang memudahkan manusia hari ini itu berdasarkan karena ilmu. Ya, orang-orang yang pintar di bidangnya masing-masing, engineering, doktor, ilmuwan, profesor, fisikawan, itu mereka berjasa besar karena ilmu mereka. Jadi ilmu ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagaimana pertama kali Allah ajarkan kepada manusia pertama itu adalah ilmu. Ya, ilmu itu kan informasi. Segala hal informasi itu ilmu gitu. Seperti itu. Sudah 14 menit. Ya, mungkin kita lanjutkan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.